wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bikitabihi al-munzal wa syarrafana binabiyyihi al-mursal. Nahmaduhu ala ma walana min minanihi wa khassana bihi min jazili ni'amihi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi adha'a bil Qur'anil quluba wa ja'alahu baban lit-tathhiri minadh dhunub. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah sayyidu man qara'a al-Qur'ana wa aqra'ah, nabiyyur rahmah, muballighul hikmah, wa syafi'ul ummah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya. Dan berkat karunia-Nya serta taufiknya kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Baitullah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilm, tafaqquh fid din, ya, menuntut ilmu. Dan lebih khusus lagi yang kita tuntut sekarang adalah ilmu yang berkaitan dengan kitabullah azza wa jal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak asing bagi kita para penuntut ilmu dengan yang namanya tajwid, ilmu tajwidil Quran. Ilmu tajwid merupakan ilmu syar'i yang klasik, ya. Dilihat dari perkembangan serta karya tulis para ulama di dalamnya. Ilmu tajwid merupakan ilmu syar'i yang paling utama, paling mulia, lita'alluqihi bi asyrafi kalami Rabbil Izzati wal Jalal. Karena ilmu ini erat kaitannya, memiliki hubungan yang sangat erat terhadap asyraful kalam, terhadap kalam yang paling mulia, yaitu kalamullah azza wa jal. Wa li ta'alluqihi bil muallimil awwal al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mulianya ilmu ini juga karena terkait dengan guru pertama, nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama mempelajari ilmu ini sebagai bentuk peneladanan kita pada Rasulullah SAW. Sebelumnya kita, ya, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil Allah berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ya. Sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Dan perintah ini bukan main-main. Perintah ini merupakan perintah yang tegas, karena tidak hanya sekedar perintah warattilil Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, ya, dengan tartil. Namun di situ ada penegasan selain warattilil Qur'ana tartila. Ini sebagai bentuk penegasan akan perintah tartil Quran atau tajwidul Quran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca Quran, ya, di mana ada lafaz yang diucapkan, ada suara yang dikeluarkan. Berbeda kalau membaca Quran, mungkin
tanpa menggerakkan mulut kita, tanpa ada suara yang dikeluarkan. Itu sudah cukup dikatakan membaca. Tetapi membaca Al-Quran harus ada pelafalan, gerakan mulut kita, ada suara yang dikeluarkan. Dan lebih dari itu, membaca Al-Quran ini merupakan ibadah tersendiri, yang dengannya kita mendulang, kita meraih banyak pahala. Dan dengan interaksi kita dengan Al-Quran melalui tilawahnya, maka kita akan menjadi umat yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, sebagaimana juga Allah akan menghinakan kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Tinggal kita pilih, mau menjadi umat yang diangkat derajatnya oleh Allah, atau menjadi umat yang dihinakan olehnya. Tentu kita semua berharap ya, agar kita menjadi umat yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini. Dan kita berharap pula agar kita menjadi umat terbaik ya, dengan atau melalui belajarnya kita ya, maupun mengajarnya kita dengan Al-Quran ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik, sebelum kita bahas tentang kitab Tajwid Musawwar karangan dari Dr. Aiman Rushdi Suwaid ini, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku Panduan Ilmu Tajwid Bergambar ya, mudah dan praktis insyaallah. Ya, memang sejatinya tajwid itu mudah. Ya. Sulit karena kita sendiri yang membuat sulit. Ya, kita sendirilah yang membuat ya tajwid itu sulit. Entah karena persepsi awal kita. Kita menganggap tajwid itu suatu hal yang sulit. Tidak. Banyak hukum-hukum tajwid yang itu justru semuanya memudahkan kita dalam baca Al-Quran. Jadi kita ubah persepsi kita yang mungkin selama ini menganggap tajwid itu merupakan ilmu yang sulit. Ya. Entah itu karena persepsi tadi atau karena merasa ya alasan-alasan klasik ya, seperti lidah saya ini lidah ajam ya, bukan orang Arab ya. Atau mungkin karena faktor umur dan lain sebagainya. Itu semua alasan yang tidak dibenarkan. Itu hanya alasan-alasan yang dihiasi oleh syaitan untuk membuat kita berhenti ya, dari berinteraksi dengan Al-Quran, dari membaca Al-Quran. Coba kalau itu kita turuti, betapa banyak ya kesempatan emas, betapa banyak pahala yang kita sia-siakan ya, karena kita menganggap ilmu ini ilmu yang sulit. Padahal ilmu ini dipelajari oleh setiap kalangan dari kaum muslimin, baik itu orang dewasanya maupun anak kecilnya, orang Arabnya maupun orang ajamnya. Artinya kita punya kesempatan yang sama ya, tinggal kita mau atau tidak. Karena janji Allah Subhanahu wa taala akan kemudahan mempelajari Al-Quran itu terletak pada kemauan kita. Kita mau meraihnya atau tidak, kita mau mengambil bagian dari Al-Quran atau tidak. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir, dalam surat Al-Qamar ayat 17. Dan dengan redaksi ayat yang sama Allah ulang sampai 4 kali di dalam surat Al-Qamar ini, yang artinya sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran ini sebagai zikir, sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Jadi bagi siapa yang mempelajari Al-Quran, bagi siapa yang mempelajari bacaannya, hafalannya, tadabburnya, tafsirnya, sudah menjadi janji Allah, Allah akan mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kemudahan di dalam belajar Al-Quran tidak hanya sekedar di dalam ya memahami maknanya,
tetapi juga di dalam melafalkannya, membacanya, menghafalkannya, bahkan di dalam mengamalkannya. Maka kata kuncinya ada di akhir ayat itu, atau penggalan ayat ini, ya, penggalan akhir ayat ini, fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi kuncinya ada pada kemauan. Tidak memandang orangnya, asalkan ada kemauan dan dia berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang sedang ditekuni adalah kalamullah. Ya. Dengan penuh keikhlasan, ya, kemudian keyakinan dan tekad yang kuat, ya, azam, dengan penuh azam, ya, keyakinan, sidqul azimah, jujur dari hatinya, maka insyaallah kemudahan itu akan diraihnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kami sampaikan di awal perjumpaan ini, ya, agar di dalam menekuni kitabullah ini kita bersihkan hati kita, ya, kita sucikan jiwa kita, karena ini menjadi kiat sukses, ya, kiat agar kita sukses mempelajari Al-Quran ini. Kesuksesan di dalam mempelajari Al-Quran, keberhasilan di dalam mempelajari Al-Quran ini sangat bergantung kepada hati kita, khususnya bagi yang menghafal Al-Quran. Karena kalau orang menghafal Quran, menyimpan hafalannya di mana? Di mana? Di sakunya, atau di flash disknya, atau di hatinya. Seorang yang menghafal Al-Quran menyimpan hafalannya di mana? Di hatinya. Maka tidak pantas kalau Al-Quran yang agung, yang mulia, yang suci itu diletakkan di hati yang kotor. Saya ingatkan diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, sebelum lebih jauh kita melangkah, sebelum kita mempelajari banyak hukum-hukum bacaan Al-Quran dari ilmu tajwid ini, ya, saya ingatkan agar kita memperbaiki, ya, membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya. Dan penyakit yang paling berat itu adalah syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas ini merupakan sirrut taufiq wan najah. Rahasia kesuksesan, rahasia keberhasilan. Rahasia Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada kita. Ya. Kalau orang itu sudah ikhlas, ya, pasti dia akan mencintai apa yang dikerjakannya. Ya. Apa yang sedang ditekuninya. Walaupun mungkin yang ditekuninya adalah sesuatu yang berat atau bahkan mustahil, ya, bagi Allah sangat mudah, ya. Apalagi ini adalah kalamullah azza wa jalla. Saya ingatkan demikian jamaah karena memang di dalam mempelajari Al-Quran, ya, ada manhaj, ada metodologinya. Bagaimana manhaj nabawi, metodologi Nabi SAW di dalam belajar Al-Quran? Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, ya, dan juga di ayat yang lainnya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, ya, atau yang mengutus, ya, seorang rasul dari golongan manusia, dari golongan kita, ya, yang tugasnya adalah pertama yatlu alaihim ayatihi, membacakan
kepada kita kaum mukminin ayat-ayat Al-Quran. Jadi tilawah ini merupakan ula marhalah. Fase pertama seseorang itu belajar Al-Quran adalah membacanya. Orang yang menekuni Al-Quran yang harus pertama kali dikuasai adalah membacanya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam menyampaikan Al-Quran, di dalam mengajarkan Al-Quran. Yatlu alaihim, Rasulullah bacakan ayat-ayatnya, ya, agar umatnya juga bisa membacanya. Walaupun zaman dahulu, ya, para sahabat ini lebih mengandalkan bacaan itu dari hafalan, karena mereka dikenal kuat hafalannya. Ya, kalau kita membacanya dari tulisan, ya, kita lebih banyak mengandalkan bacaan itu melalui tulisan. Kita pelajari tulisannya, kita pelajari bacaannya. Tilawah, dan tilawah ini berbeda dengan qiraah. Ya. Tilawah Al-Quran yang sering diungkapkan, ungkapan yang sering digunakan dalam Al-Quran adalah tilawah. Walaupun di dalam beberapa ayat ada faqra'u ma tayassara minal Quran, ya. Namun terkait khusus dengan bacaan Al-Quran, itu yang sering diungkapkan adalah tilawah. Karena memang bukan bacaan biasa, bukan hanya sekedar bacaan biasa, tapi di situ ada makna ittiba'. Ya, bagaimana bacaan kita ini mencontoh mengikuti bacaan Rasulullah SAW. Di situ ada makna at-tadabbur wat-tafakkur, ya, fahmul Quran, ada makna memahami apa yang dibaca, tidak hanya sekedar yang dilafazkan. Itulah makna tilawah yang Allah Subhanahu wa taala menyanjung memuji orang-orang yang membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar tilawah. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberikan kitab, ya, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Haqqut tilawah. Apa sanjungannya? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman. Ya, sanjungan keimanan. Inilah yang diberikan kepada orang-orang yang baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar bacaan biasa. Ada kaifiyah makhsusah di dalam tilawah Al-Quran atau tartil Quran, ada cara tersendiri di dalam membacanya yang kita kenal saat ini dengan tajwidul Quran. Baik, setelah tilawah, maka langkah berikutnya, ya, setelah kita bisa menguasai tilawahnya, maka yang tidak kalah penting, ini sebelum kita mempelajari ilmunya, yaitu adalah tazkiyah. Apalagi yang mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Islam ini, ya, mempelajari ilmu syar'i, maka jangan kosong dari tazkiyah. Mensucikan hati, ya, membersihkan jiwa, membersihkan hati, mensucikan jiwa, ya, tazkiyatun nafs. Karena itu memang sebagai bentuk persiapan atau kita menyiapkan wadah yang kita simpan di dalamnya Al-Quran. Seperti yang tadi telah kita sampaikan, Al-Quran itu terlalu mulia, terlalu suci untuk ditempatkan di tempat yang kotor. Al-Qurannya mulia, ya, Al-Qur'annya agung, suci, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi ketika ditempatkan pada tempat yang kotor, ya, maka nanti keluarnya juga pun akan menjadi kotor. Dan ini yang harus kita hindari, ya. Jadi tazkiyah ini merupakan langkah kedua setelah kita menguasai tilawah. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ta'lim, di situ ada tugas ta'lim atau ta'allum kita. Kita baru mempelajari ilmunya setelah kita menguasai tilawahnya dan tazkiyahnya. Baru ilmu Al-Quran yang kita pelajari menjadi ilmu yang barakah. Dan ilmu tajwid termasuk di antara ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran yang paling penting, ya, di antaranya adalah ilmu tajwid. Baik. Sebelumnya saya akan
mentalqin surat Al-Fatihah terlebih dahulu, dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan pilihkan surat-surat ya, pilihan ya, sesuai dengan tema yang kita bahas. Ya. Kalau Al-Fatihah insyaallah semuanya sudah hafal ya, di luar kepala. Tetapi kalau yang membawa mushaf, dibuka mushafnya biar bisa menggabungkan antara dua amalan, bacaan itu sendiri dengan ya melihat ya ke Al-Qur'an, ke mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'awudz ini walaupun bukan bagian dari Al-Qur'an dan memiliki lafaz yang berbeda-beda, artinya tidak hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja. Ya, ini kita ucapkan tetap ya dengan tajwid ya, karena ada walaupun dia bukan bagian dari Al-Qur'an, tapi itu merupakan lafaz yang kita ucapkan, yang kita disunahkan untuk mengucapkan lafaz ini setiap kali kita membaca Al-Qur'an. Kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah yang ada dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah ini termasuk bagian dari Al-Fatihah. Namun dalam beberapa riwayat ya, ayat pertamanya bukan basmalah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau membaca sesuai dengan riwayat itu, maka tidak mengharuskan baca basmalah ya. Kalau kita dalam membaca dengan riwayat Hafiz, basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah dan itu ayat pertama. Jadi harus kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Buka mulutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Buka ya, dibuka mulutnya. Ya, ini harus seragam, tidak ada yang tidak ada yang o. Tipis. Allah. Ini karena setelahnya huruf ra ini tebal ini ya. Jadi a-nya jangan sampai ikut tebal. Allah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bukan yau. Ya. Yaumiddin. Mid ya, ditahan suara dan nafasnya karena ini huruf dal ya, bukan yaumid tidak, yaumid ya, yaumiddin ya, begitu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ya, tidak dipanjangkan i-nya begitu. Tapi tidak terlalu kuat juga, jangan kuat-kuat. Ya sampai terputus ya-nya, tidak. Jadi ya itu dari tengah lidah. Iya. Ya. Wa iya. Ya. Jadi bukan wa iya, bukan. Wa mulai dari itu sudah masuk ke tengah lidah, makhrajnya ya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan atau i kasrah. Ya, bukan i. Ya, harus jelas kasrahnya ihdina. Nah juga harus dibuka. Nassi. Ya, gitu. Nassi. Shadnya tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lamnya tipis. Ta-nya tebal. Ya, ya, begitu. Ini ada temponya, sinnya jangan dipangkas. Mustaqim tidak. Mustaqim mengalir ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghain gha al maghdubi tebal suaranya besar. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan walad, langsung tebal. Ya, lamnya tipis, dotnya tebal. Gitu, dot ya. Jadi bukan walad tidak. Ya. Waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Masyaallah. Gimana rasanya? Kalau diperhatikan bacaannya mudah atau sulit? Sulit.
Jangan bilang sulit di sini. Ya. Mudah. Ya. Ini bacaan yang mudah. Ya. Kalau antum yang baru membaca seperti ini ya sulit. Tapi kalau antum perhatikan saya yang membacanya gimana? Saya merasa kesulitan atau tidak? Hah? Antum menganggap saya kesulitan nggak baca seperti itu? Tidak. Benar ya? Tidak ya? Ya. Sebenarnya ya ini bacaan yang nikmat dan bukan kesulitan sebenarnya yang kita rasakan, tetapi adalah kenikmatan. Karena bacaan yang demikian sebenarnya itu adalah bacaan yang sesuai dengan fitrah. Ya. Jadi kalau Al-Quran dibaca tidak dengan cara yang khusus seperti ini, itu secara fitrah akan menolak. Ya. Mungkin ada sedikit takalluf. Ya. Pada saat kita membaca dengan maqam seperti ini, ada sedikit takalluf. Karena memang kita tekankan, ya, ada ini bacaannya namanya tahqiq, ya, temponya lambat. Sehingga masing-masing huruf kita baca dengan jelas, dengan sempurna. Ya, karena kita tidak sedang membaca biasa tilawah atau wirid harian, ya. Bukan. Tapi kita sedang membacanya sesuai dengan hukum-hukum bacaannya. Dan sebenarnya harus sambil disertai dengan apa? Penghayatan maknanya. Apa yang sedang kita baca? Ya. Apalagi di surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Ya. Kita walaupun hafal di luar kepala, ya. Kita membacanya dalam sehari tidak kurang dari 17 kali. Ya enggak? Bahkan itu hanya di dalam salat kita. Ya, belum salat sunnahnya, belum di luar salatnya. Ini surat yang paling sering kita baca. Namun jangan sampai ya kita menganggapnya ini adalah surat yang remeh. Ini adalah surat yang paling agung. Dan di dalam membacanya kita hadirkan keagungan surat ini sebagai bentuk ta'zim, ihtiram kita ya kepada Al-Qur'an yang di dalamnya ada surat yang paling agung yaitu Al-Fatihah. Apalagi spesial surat Al-Fatihah ini ya. Ketika kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ya, langsung Allah respon. Majjadani abdi, ya, Allah telah hambaku telah ya memujiku, menyanjungku. Ya. Ini surat yang kalau kita baca ya, itu langsung Allah respon. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa enggak? Kalau apa yang kita baca ini Allah langsung respon. Seakan-akan kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Hadirkan perasaan itu sehingga ya muncul ya rasa ta'zim kita kepada Al-Qur'an. Dan kita membacanya tidak hanya sekedar di lisan, tetapi kita akan bacanya dari hati. Dan bacaan yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Ya, akan sampai ke hati. Berbeda kalau bacaan itu hanya sekedar di mulut saja. Taib. Nah, seperti itu ya butuh latihan memang. Ya, butuh proses dan kita nikmati prosesnya. Kalau mungkin ini baru pertama kali masih kaku gitu ya, membaca dengan yang fasih ini masih kaku, dengan tajwid ini masih ya lidah ini masih gelu rasanya. Jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Karena di antara motivasi Nabi SAW kepada para sahabatnya ya, di dalam membaca Al-Quran, dan ini terkait dengan pelafalan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir maka kedudukannya sama dengan para malaikat yang mulia. Ya. Ini kedudukan yang istimewa. Ya. Kan kita sering mengatakan ya, kita kan manusia bukan malaikat gitu ya. Tapi kalau ada manusia sejajar dengan malaikat gimana? Ya. Istimewa. Ya, ini merupakan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mahir dan tentunya kita pingin mahir, bukan? Kita pinginnya apa? Mahir.
Tapi kalau qaddarullah wa ma syaa fa'al, atau kita masih dalam taraf belajar, kemudian kita membacanya masih terbata-bata, kesusahan, kesulitan, ya, walaupun kata-kata itu jangan sering diulang. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Ya. Orang yang terbata-bata, tertegun, ya, di dalam baca Al-Qur'an ini. Kesulitan, ya, dia merasa ada beban di dalam membaca Al-Qur'an ini. Ya. Ada beban berat. Apa kata Rasulullah? Falahu ajran. Baginya 2 pahala. Jadi pahalanya double ini. Kata para ulama, 2 pahala ini maknanya adalah pahala bacaan itu sendiri dan pahala susah payah yang dialami, yang dihadapi. Jadi sekali lagi, berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Kita yang terbata-bata, kadang kan orang mencibir, ya. Sudah bacanya terbata-bata, ngapain susah-susah, sudah nggak usah baca Quran, ya, eman gitu ya. Padahal ada 2 pahala. Pahala bacaan Al-Quran kita walaupun kita tidak faham maknanya, walaupun kita belum ngerti maknanya, walaupun bacaan kita belum sempurna, tetapi itu mendatangkan pahala, ya. Dan pahala yang kedua, kata para ulama, itu adalah pahala masyaqqah, susah payah yang kita hadapin itu berpahala. Susah payahnya saja itu apa? Berpahala. Jadi double pahalanya. Maka ini menjadi motivasi kita, khususnya bagi yang masih kesulitan membaca Al-Quran, ya, ya, ada motivasi dari Nabi SAW agar jangan berhenti, terus saja nikmati prosesnya, ya, sehingga nanti mungkin pada awalnya itu ada semacam takalluf, kita harus memaksakan diri, iya, namanya orang belum terbiasa kan pasti dipaksa dulu, ya. Ya, bukan orang lain yang maksa, tapi kita sendiri yang memaksa. Kita paksakan diri kita, dan itu bukan sesuatu yang tercela. Karena takalluf di dalam tajwid itu ada 2. Takalluf yang mahmud dan takalluf yang madhmum. Jadi memang, ya, kita di dalam beragama ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya kan? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang membebani, tidak ada. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, ya. Tetapi di awal ya kita belajar itu pasti ada unsur paksakan, ada unsur apa? Paksaan. Kita kalau tidak terbiasa salat jamaah, pasti kita akan paksakan diri kita awal mulanya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ya, kita sering sholat jamaah. Kalau tidak sholat jamaah, gimana rasanya? Ya. Atau amalan ibadah apa saja di dalam agama ini, atau ilmu apa saja yang kita tekuni di dalam agama yang mulia ini, pada awalnya kita paksakan, ya, kita paksakan. Namun unsur paksaan itu, ya, dalam kategori ini bukan paksaan yang tercela. Ya, kalau kita memaksakan lidah kita untuk membaca dengan fasih, umpamanya ha, ini kan ada takalluf, ya, ada unsur paksaannya. Tetapi takalluf di sini adalah takalluf yang mahmud. Justru itu yang terpuji. Walaupun mungkin ada syubhat di luaran sana yang mengatakan kalau gitu itu melalaikan dari tadabbur Al-Quran. Namun syubhat itu bisa dijawab, ya, kalau pada permulaannya memang seseorang itu takalluf, tapi lama kelamaan dia akan mendapatkan, ya, kliknya, atau istilahnya maharahnya, itqannya. Jadi ketika sudah terbiasa, maka yang akan dikuasainya adalah mutqinnya. Dia akan menguasai bacaannya tanpa harus dipaksakan, dia akan keluar dengan fasih. Al-ha, ya. Bahkan kalau umpamanya dibaca dengan biasa alhamdulillah, itu tidak enak, ya. Dan justru dengan kita membacanya dengan fasih, itu menjadi sarana yang efektif untuk kita bisa menghayati apa yang kita baca. Jadi memang pada awalnya namanya orang baru belajar, kita paksakan seperti itu agar lidah kita lurus,
agar yang kita ucapkan benar. Ya. Itulah takalluf yang mahmud. Adapun takalluf yang mazmum, yang tercela, itu kalau yang dibuat-buat. Ya, maksudnya at-tasyadduqu bil qiraah. Maksudnya bacanya dibuat-buat, entah itu suaranya atau pengucapannya yang dimiring-miringkan, alhamdulillah, atau mau taklid ya dengan mungkin suara imam Masjidil Haram atau alhamdulillah. Ini yang takalluf yang tercela. Ya. Namun kalau kita membaca ya dengan bacaan yang kita paksakan seperti ini, agar kita bacaannya benar, itu saja, maka insyaallah itu bukan takalluf yang tercela, bahkan itu justru takalluf yang mahmud. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi pertama kita ini sebenarnya tentang definisi Al-Qur'an dan makna tawatur. Jadi kita kenali Al-Quran terlebih dahulu agar tumbuh rasa cinta, sehingga kita bisa menikmati apa yang sedang kita jalankan. Kalau kita tidak ada rasa cinta terhadap Al-Quran, mana mungkin kita mau mempelajarinya, mana mungkin kita akan membacanya, betul? Ya. Orang yang rajin membaca Al-Quran itu muncul karena cinta. Ya. Cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap orang-orang yang menekuni Al-Quran, ahli Al-Quran. Kita kenali Al-Quran terlebih dahulu sehingga muncul rasa cinta tersebut. Waktunya tinggal berapa menit? Sudah habis. 1 menit. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah saja sebelum kita bahas secara rinci apa itu Al-Quran. Ya. Sekilas Al-Quran sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah kalamullah ta'ala. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran selain kalamullah, dia adalah mu'jizat. Al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya itu bernilai ibadah. Al-maktubu baina daffataini, yang tertulis di antara dua sampul. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang dinukil sampai kepada kita secara mutawatir. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu, sebagai tantangan ya kepada orang yang mendustai Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, atau bahkan dengan surat yang paling pendek sekalipun. Tentu ini tidak semua ya, karena definisi Al-Quran itu sangatlah luas ya. Kalau ingin kita kenali lebih dalam, maka ya bisa lebih dari apa yang ya kita sampaikan ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengerti ya apa itu Al-Qur'an. Ya, agar kita lebih mengenal. Tak kenal maka tak sayang kan ya. Bagaimana kita akan menyayangi Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an kalau kita tidak mengenalnya? Maka kita kenali Al-Quran terlebih dahulu bahwa itu adalah kalamullah. Ya, sekali lagi, yang pertama apa? Kalamullah. Kemudian kalamullah ini ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini berbeda dengan kitab samawi yang lainnya, yang dimana kitab samawi yang lainnya itu tidak mengandung unsur mukjizat. Ya, sekedar kitabullah, tetapi tidak ada unsur mukjizatnya. Adapun Al-Quran itu adalah mukjizat, bahkan itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang bernilai ibadah bacaannya. Jadi membacanya itu ibadah, yang tertulis di antara dua sampul, maksudnya di Lauhul Mahfuz ya, atau seperti yang tulis di dalam mushaf ya. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang mana Al-Quran ini dinukil ya oleh
generasi sebelum kita ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita ini sampainya secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Itu insyaallah di pertemuan yang akan datang ya, sambil kita jabarkan ya masing-masing dari definisi Al-Qur'an ini. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menambah motivasi kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Kita sebagai seorang muslim yang wajib mempelajari ilmu syar'i secara umum, khususnya adalah Al-Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.